Tuhan Yesus. Harus kita sore pagi sore hari ini, amin. Haleluya. Bersama dengan Tuhan Yesus, mari kita sambut 2023 dengan sukacita dan penuh harapan bersama Tuhan Yesus. Pasti ada mujizat keajaiban, amin. Haleluya. Bapa Yahweh yang kami tinggikan, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selalu dan selalu kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu sore hari Tuhan dengan penuh harapan di tahun 2023 ini Tuhan. Penyertaan-Mu pada setiap kami sungguh-sungguh nyata ya Tuhan. Bahkan di tahun 2023 ini kami mengalami mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban. Bersama Engkau Tuhan Yesus kami dimenangkan. Tuhan, kami mau ibadah sore hari di Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang beracara mulai awal hingga akhir Tuhan. Berkat Tuhan melimpah di tempat ini. Lawatan-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Sehingga kami mengalami diperbarui iman kami Tuhan di dalam ibadah sore hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lebih lagi Tuhan, kami siap memuji muliakan nama-Mu dengan iman. Mari sama-sama katakan amin. Namun Kau selalu
dengan apa kan ku segala kebaikanmu, segala hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu.
bagimu Yesus. Amin. Amin. Beri kemuliaan. Amin. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sangka besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sangka besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Sangka besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sangka besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Katakan Engkau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Cuma Tuhan, kami mau berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Haleluya. Siap bersukacita bagi Tuhan, amin. Haleluya. Mari lebih lagi bersukacita bagi Tuhan, karena hari ini kita memulai 2023. Jadi kita harus lebih semangat, sukacita. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kita bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak
kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Puspito. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Anugerah kasih yang luar biasa, supaya menjadikan tidak ada yang ada. Setiap mujizat kami boleh lampaui, alami setiap hari bersama Tuhan. Tahun sudah berlalu, tapi kasih-Mu tidak pernah berlalu bagi kami ya Tuhan. Maka semakin nyata dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan kami, Juru Selamat yang menebus kami hidup, Yesua Masiah, bersama kita katakan, Amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Merry Christmas, Happy New Year ya. Kita sudah 16,5 jam di tahun yang baru 2023. Oke, jadi kita sudah 16,5 jam menjalani tahun ini, dan saya rasa karena kita sudah berada di tempat ini, tidak akan sesuatu apapun juga, aman-aman saja. Tapi masih 364 hari lagi ke depan kita menyelesaikan tahun ini. Tapi saya percaya karena kita sudah mengalami tahun yang kemarin dengan liku-liku masalah, dengan liku-liku problema, dan kita sudah membuktikan bahwa Tuhan kita ini tidak pernah tinggalkan kita. Engkau bersamaku, Immanuel, Elohim bersama kita. Ini yang kita alami. Jangan pernah takut. Orang boleh berkata tahun 2023 ada tahun yang gelap. Banyak pebisnis, orang-orang yang pintar-pintar, yang ngitung-ngitung ekonomi dunia mengatakan semuanya sama. Tahun 2023 tahun yang gelap. Tapi kalau kita tetap di dalam Yesus yang ada terang dunia, tetap kegelapan menjadi terang. Jadi jangan takut. Asalkan kita tetap di dalam Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya untuk tahun ini juga cara saya berjaga dan berdoa. Ini berjaga dan berdoa. Kalau kita baca berjaga dan berdoa itu adalah kalimat pernyataan. Tapi kalau kita lihat diambil dari mana itu adalah Matius 26 ayat 41, ini adalah kalimat perintah. Beda ya. Itu diganti kalimat pernyataan karena kita sudah terima. Tetapi aslinya adalah kalimat perintah. Dalam Matius 26 ayat 41 begini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini perintah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tapi tubuh lemah. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau ada kalimat berjaga-jagalah, berjagalah dan berdoalah. Kalau saya perhatikan dalam Bible seluruh Alkitab terlalu banyak perintah seperti ini. Dan yang kita barusan baca adalah perkataan yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Waktu itu pada ke-11 muridnya. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidur. Ini perkataan di Taman Getsemani. Dan rasul-rasul setelah itu mengulangi lagi, berjaga-jaga berdoa. Kalau sesuatu diulang-ulang itu artinya bukan penting, tetapi sangat-sangat penting. Perhatikan ini kalimat perintah. Berbicara soal perintah, kalau kita sebagai hamba yang taat pada Tuhan, tentu dengan rendah hati kita akan melakukannya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kan seperti itu. Nah, kalau kita sudah menyanyikan lagu itu, ada banyak perintah Tuhan, salah satunya berjaga dan berdoa. Nah, kita akan lihat, ini kata kuncinya berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam teks Yunani, karena dokumen paling tua yang ditemukan adalah bahasa Yunani dalam Matius. Berarti ya Gregorio. Artinya adalah berawas-awas, awas-awas, waspada, tidak tidur. Sama aja tidak ketiduran sama. Dan itu memberi perhatian yang serius. Kalau berjaga-jaga memberi perhatian yang serius. Artinya kalau kita gabungkan kalimat berjaga-jaga berarti ada memberikan perhatian yang serius terhadap sesuatu yang pasti ada. Jadi memberikan perhatian yang serius terhadap sesuatu yang pasti ada, namun belum tentu
belum tahu kapan itu terjadi. Jadi perkataan berjaga itu memberikan perhatian yang serius terhadap sesuatu yang pasti ada. Tidak mungkin tidak, pasti ada. Boleh diklik lagi ya. Pasti ada, namun belum tahu kapan terjadinya. Kalau ini perkataan ini tujuan pada saya bisa memahami kenapa. Karena saya pernah awal-awal dulu ya, saya pernah jadi dokter jaga di unit gawat darurat. Namanya dokter jaga di rumah sakit UGD. Tentu nggak boleh dan nggak bisa tidur walaupun kecapean. Makanya nggak mungkin satu rumah sakit satu dokter jaga, pasti 2 atau 3 atau minimal 3 sekarang, nggak mungkin satu. Kenapa? Kalau satu tidur, satunya bisa mengingatkan juga. Kenapa? Di dunia kedokteran waktu itu sangat berharga sekali. Orang sakit jantung menggembengke seperti kecekik lehernya, panas di dada sebelah kiri. Kalau tidak ditangani dengan segera, budal. Jadi bayangkan kalau dokter jaga yang berjaga-jaga di rumah sakit lengah, tertidur atau tidur, pokoknya tidur ya, nggak jaga-jaga, nggak melek, nggak waspada, nggak memberikan perhatian serius. Ada pasien datang wing sudah capek-capek di daerah ya, dibawa ambulan cepet-cepetan, lampu merah diterabas, di rumah sakit dokternya tidur semua. Bayangkan apa terjadi ya. Sia-sia mereka membawa ambulan itu. Pasti budak berangkat. Jadi saya bisa menyadari apa dikatakan Tuhan, berjaga-jaga berdoalah. Jaga-jaga betul-betul kita memberi perhatian yang serius, sangat-sangat penting terhadap sesuatu yang pasti ada orang sakit, pasti ada orang gawat darurat, pasti ada, tapi tidak tahu kapan terjadinya. Ya kalau orang janjian dulu, nanti jam sekian ada orang gawat darurat masuk, nah, kita bisa tidur dulu, nanti mendekati jamnya kita melek, kan gitu. Tapi tidak tahu di nas lain kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, nggak tahu. Tidak tahu kapan terjadinya, makanya harus berjaga-jaga. Jadi tujuan untuk kita berjaga-jaga adalah supaya kita tidak masuk di dalam pencobaan. Jadi sebenarnya tujuannya untuk kita sendiri. Tuhan berkata kepada 11 murid yang waktu di Taman Getsemani, berjaga, berdoalah. Terutama 3 orang murid yang tiba Tuhan lebih jauh sedikit. Berjaya berdoa, artinya apa? Bukan untuk aku. Tuhan tidak perlu dukungan doa ketika Tuhan menghadapi hal-hal yang kedepannya menakutkan. Menakutkan karena dia harus berpisah dengan Bapa, yaitu memikul dosa saudara dan saya. Tapi dia tidak perlu dukungan doa. Saya tidak pernah baca dalam Bible ini Tuhan berkata ini, Petrus, Yohanes, Yakobus berdoa untuk aku. Tidak pernah. Para muridnya berdoa untuk aku ini mau masuk di dalam pencobaan, aku akan memikul salib dan akan mati dan bangkit pada hari. Berdoa untuk aku. Tidak pernah. Yesus tidak pernah minta dukungan doa kita. Tapi Yesus berkata apa? Berdoa, berjaga-jaga supaya kamu, saudara saya, kita ini. Jadi perintah ini bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita sendiri, untuk kebaikan kita, supaya kita tidak masuk di dalam pencobaan. Dan pencobaan itu pasti ada. Masanya kita tidak tahu kapan terjadinya. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, dan bisa seterusnya. Dan saya percaya setiap kita, ketika kita ikut Tuhan, pasti akan mengalami pencobaan. Masalahnya apakah kita jatuh dalam pencobaan itu tidak? Biasanya pencobaan datang saat kita di dalam masalah. Biasanya bisa juga diam-diam kita dapat pencobaan, tetapi biasanya saat kita dapat masalah. Yang pertama bisa jadi masalah perut. Saya katakan masalah perut itu contohnya ya, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia lapar. Ketika berpuasa, iblis tidak datang ke Yesus. Jadi ketika selesai berpuasa, pada gurun 40 hari 40 malam, dia lapar. Datanglah si pencoba ini. Yang ditawarkan apa? Makanan, karena dia lapar. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan masalah yang kita alami. Masalah perut, masalah ekonomi, hati-hati. Ketika kita mengalami masalah ekonomi, mungkin bisnis kita mulai bangkrut. Mungkin kita mengalami hal yang tidak enak di dalam ekonomi kita. Hati-hati, disitulah iblis mulai datang. Dia akan menawarkan sesuatu yang
Alkitabiah, saya katakan Alkitabiah. Karena iblis ketika datang kepada Tuhan, dia berkata, kalau engkau anak Elohim, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Bisa, sebenarnya bisa. Kan Alkitabiah, karena ada tertuliskan seperti itu. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Jadi kadang-kadang pencobaan kita alami itu seringkali ayat Alkitab yang disodorkan kepada kita. Masalah kenyamanan. Berapa banyak dari kita ini perlu kenyamanan hidup? Yang mungkin dulu kita hanya sepeda panjang, kita pengen kalau lihat teman-teman saudara yang lain kok naik sepeda motor. Setelah kita naik sepeda motor, kok pengen naik mobil. Terus saya ingin ingatkan kembali ya, karena kita sudah tahu manusia itu tidak ada puasnya, nggak mungkin puas. Ingin ini sudah dapat, ingin itu sudah dapat, ingin itu, dan terus akan meningkat terus. Ini namanya kenyamanan. Iblis sudah datang kepada Tuhan seperti itu. Jika engkau anak Elohim, jatuh kali dirimu dari bait suci, makanya akan menatang engkau nyaman, nggak akan jatuh, nggak akan terluka, dan pasti terjadi pasti. Tapi masalahnya nuruti iblis, ini masalahnya. Jadi saudara pun kasih dalam Tuhan, betapa pencobaan itu akan datang pada kita di saat kita punya masalah. Masalah kesehatan, saudara ada banyak masalah. Masalah kesehatan ini salah satunya juga seringkali. Saat ini ada banyak orang yang mengalami masalah kesehatan, sakit yang begitu parah, kanker grade 4, stadium 4 nggak bisa sembuh. Anak Tuhan yang setia, pelayanan, aktivis, nggak sembuh ke dokter ini, nggak sembuh ke dokter itu, nggak sembuh. Akhirnya ada orang mengatakan, coba ke orang pintar sana, ada buahnya, contohnya orang itu sembuh, betul sembuh memang. Dan ini mulai tergoyah, seakan-akan Tuhan tidak sanggup menyembuhkan, akhirnya dia pergi ke orang sana. Sembuh. Kita punya banyak kesaksian. Orang Kristen ujung-ujung ketika berdoa, altar call didoakan nggak sembuh, tapi ke orang pintar dukun sembuh ada. Tetapi imannya dikemanakan kan gitu. Hati-hati dengan banyak persoalan kehidupan, karena disitulah iblis masuk untuk mencobai kita. Modal untuk menghadapi pencobaannya satu. Modalnya satu, untuk kita kuat, untuk kita menang atas pencobaan, hanya berdoa. Ada di antara kita yang lupa berdoa pagi, lupa waktu malam berdoa. Ada hari ini, mumpung masih baru harinya, tanggalnya tahun ini tahun baru, mulai berdoa. Maksud, tidak ada kata terlambat untuk kita berdoa, menjalin keintiman dengan Tuhan. Karena hanya itu saja yang kita bisa lakukan untuk kita punya modal dalam menghadapi pencobaan. Hanya berdoa. Yang terjadi 11 murid Tuhan di Taman Getsemani, Tuhan berkata berjaga dan berdoalah, mereka tidak melakukan karena begitu capeknya. Makanya Tuhan katakan daging itu lemah, tubuh itu lemah. Walaupun roh berkemauan kuat, tapi kalau dagingmu lemah, rohnya itu akan nurut ke daging, ke tubuh. Pengen berdoa, tubuh kesel, akhirnya ya tidur, nggak kuat. Yang terjadi apa ketika murid-murid tidak berdoa? Ada masalah, gurunya ditangkap, mereka melarikan diri. Petrus menyangkal. Terjadi ketika mereka tidak berdoa, ada pencobaan datang, akhirnya mereka buyar. Untung ya bertobat kan kembali. Tapi kalau tidak bertobat, kita nggak tahu. Tetapi yang terjadi sudah kelihatan Tuhan. Saya ingin juga belajar untuk kita intim dengan Tuhan hari demi hari, detik demi detik. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Orang yang dengkulnya ini suka berdoa, kalau hadapi pencobaan akan ketok dengan orang yang tidak pernah berdoa. Buktikan nanti ya, buktikan. Dulu kita dengkulnya nggak ngapal karena jarang berdoa. Kalau sudah berdoa hari-hari ini, setiap saat kalau punya masalah, kita akan kuat.
Percayalah, bukan saya ngomong, Alkitab ngomong, berdoa dan berjaga-jaga supaya kita ini tidak masuk dalam cobaan. Tubuh lemah, walaupun roh kuat, kemauannya kuat, tapi tubuh lemah. Kapan tubuh itu lemah? Hanya ada dua. Tubuh isi lemahnya ada dua. Yang pertama, ketika kita jatuh sakit, ya kan? Kita jatuh sakit lemah, nggak bisa ke gereja. Saya seringkali baca di grup ya, Pak saya izin nggak ke gereja, batuk pilek aja nggak kerja ya. Kayak enak mau jitu, kayak enak, betul. Saya juga alami seperti itu pernah. Jadi tubuh yang lemah yang pertama, yang paling sering kali terjadi adalah ketika kita sakit. Yang kedua, ketika kita sudah menjadi tua, ya kan? Anak muda dan orang tua jelas beda. Makanya selagi kita ini kuat, gunakan lutut kita untuk berdoa. Gunakan. Saatnya akan tiba, kita tidak kuat lagi untuk kita berdoa. Walaupun roh ini menyala-nyala, aku ingin melayani Tuhan, aku ingin berdoa sekuat tenaga, semalam-malam berdoa, tetapi tubuh ini lemah, nggak isep. Karena roh ini akan nurut pada daging. Sambil pemain musik. Berdoalah setiap saat di dalam roh dengan segala doa dan permohonan. Dan berjaga-jagalah dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Kembali untuk kesekian kalinya, firman Tuhan berkata, berjaga dan berdoalah. Tujuannya apa? Supaya kita kuat dalam menghadapi tahun ini. Tahun ini bukan tahun yang main-main, tahun yang gelap. Tapi kalau kita berjaga dan berdoa, saya percaya Tuhan akan tetap sebagai Immanuel. Dia Elohim beserta kita. Dan tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena kita bersama Tuhan, sang terang itu sendiri. Kegelapan akan menjadi terang. Orang lain boleh mengalami kegelapan, kalau kita di dalam Tuhan pasti tenang, pasti terang jalannya. Dia ada terang. Gelap dan terang nggak perlu berperang cukup lama. Terang datang, gelap langsung hilang. Ruangan ini seandainya dimatikan lampunya, ditutup pintunya, gelap semua. Tinggal saklarnya dihidupkan, nggak pakai lama, klik, kegelapan hilang. Jadi kalau saat ini kita masih buntu jalan, tidak jalan keluar akan bisnis kita, akan persoalan kita, akan hidup kita, tetap di dalam terang itu Yesus. Berjaga-jaga, berdoalah, sehingga jalan kita akan terang bersama Dia. Amin. Sambil baik berdiri bersama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Berjaga dan berdoa, lakukan itu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Nyanyikan ini sepenuh hati. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang, berjaga dan berdoa, lakukan itu supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Selama kita kuat saat ini, lakukan berdoa, berjaga-jaga. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan itu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini berbicara dengan jelas. Sekalipun singkat, sekalipun sudah terdengar berulang-ulang kali, tapi firman Tuhan tetap bersuara buat kita semua untuk mempersiapkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa bertahan. Cobaan itu bisa datang dari mana saja, tapi firman Tuhan mengingatkan, sekalipun cobaan ada, tapi kita jangan sampai jatuh dalam mencobaan. Jangan sampai kita menjadi lemah karena cobaan itu. Sekali lagi, cobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Ketika saya mendengar firman Pak sore hari ini, bahwa banyak cobaan datangnya dari diri kita, bahwa banyak cobaan itu datangnya dari pihak-pihak lain, tapi firman Tuhan katakan, jangan sampai engkau jatuh. Caranya berjaga dan berdoa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata berjaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Dengan demikian kita bisa hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Tahun 2023 dengan berjaga dan berdoa, kita mau bawa hidup kita ini mau menyenangkan Tuhan. Jangan lagi hanya menyenangkan keadaan diri sendiri. Ujian ini menjadi closing, penutup dari firman Tuhan. Dan Tuhan teguhkan buat saya secara pribadi, kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Bukan hanya pendeta, pelayan, tapi semua anak-anak Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan memuji pujian ini, persiapkan roti pergumulan di tangan kita masing-masing. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa Yahweh, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan menjadi ibadah
awal di tahun 2023 dengan pesan firman yang begitu kuat buat kami semua. Dan biarlah telinga kami arahkan kepada firman-Mu Tuhan. Tidak lagi hanya kepada berita-berita dunia ini, tapi kami mau dengar firman-Mu yang iya dan amin ini. Firman yang terus menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran. Firman yang terus menuntun kami kepada keselamatan bagi kami semuanya, sehingga kita tidak mudah jatuh. Awal tahun 2023, penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna menyertai kami, untuk kami kuat berdiri tegak, melangkah dengan iman, dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun. Sehingga tahun 2023 ini menjadi tahun kemenangan secara total buat hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Dan sebentar kami akan masuk dalam persekutuan yang lebih intim lagi, yaitu persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di tangan kami ada roti dan anggur, kami angkat di hadapan Engkau dengan penungan penuh dan pengucapan syukur. Roti anggur yang kami angkat ini, Tuhan yang memberkatinya, sehingga ketika kami makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala kita. Roti yang kita angkat bersama-sama di hadapan Bapa adalah persekutuan dengan tubuh Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, untuk memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan dalam segala sakit penyakit di tubuh jasmani kita semuanya. Percaya, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kita mengangkat anggur di hadapan Bapa. Kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan darah Yesus yang menyucikan, menguduskan hidup kami semuanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya, minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita dan pengucapan syukur, angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita mau bersyukur. Yesus, Terima kasih. bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ajar Kau Yesus, atas percaya. Terima kasih. Engkau bagiku, Terima kasih. mulia bagiku, Kau puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak dikasih katakan terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus,
Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Terima kasih. Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Satu kata yang kami sampaikan pada sore hari ini di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima Tuhan kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan kebarkan. Hanya anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami Tuhan tidak hanya di akhir dan awal tahun. Yes. Ajar kami terus mengingat kebaikan-Mu, mengingat Amin. anugerah-Mu Amin. yang memampukan kami untuk berkata terima kasih Amin. Tuhan. Terima Yes, kasih. amin. Thank you Jesus. Terima Thank kasih. you. Terima Terima kasih kasih. Tuhan Yesus. Terima Keselamatan kasih. selalu. Terima Keselamatan. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Dan sepanjang tahun 2023 kami semua anak-anak-Mu, bibir lidah kami, pikiran kami, hati kami Yes. penuh dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih. Yes. Ya Bapak Yahweh, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus. Yes. 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 Mengucap syukur dan terima kasih buat persekutuan yang indah sore hari ini. Amen. Lewat hadirat-Mu, lewat firman-Mu, lewat tubuh dan darah-Mu yang menyempurnakan kekuatan kami, Yes. menyempurnakan sukacita kami, Yes. menyempurnakan iman kami, damai sejahtera kami Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan kami untuk kami siap melangkah di tahun 2023 ini Tuhan. Sepenuhnya Tuhan kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman. Yes. Kami mau manut Tuhan, kami mau taat akan Amen. Engkau Amen. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami percaya, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu tolong kami, Engkau tidak pernah biarkan kami. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati Yes. anak-Mu yang terkasih, Pak Puspito, Yes. 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 yang Kau bawa dari Malang ke tempat ini dengan penyertaan yang sempurna. Dan di tempat ini Tuhan pakai anak-Mu dengan luar biasa, menyampaikan kuasa firman bagi kami semua. Berkati seluruh hidupnya, kerinduannya. Kau perlengkapi talenta-talenta lebih lagi yang membawa anak-Mu Pak Puspito makin bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Amin. Sukacita Tuhan. Berdoa juga buat Bu Puspito Tuhan. Yes. Serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Makan. Kami percaya Tuhan sudah bekerja. Amin. Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan Amin. Bu Puspito Amin. Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang Amin. baik Amin. Selalu baik. Selalu buat Bu baik. Puspito. Pengharapan kami dalam nama Yesus. Yes. Tuhan beri kesembuhan, Amin. pemulihan, kesehatan lebih lagi Tuhan. Dan seluruh Terima kasih. anak-anaknya juga di tahun ini Tuhan, bila roh Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak Pak Puspito, Yes, Tuhan, yes. sehingga mereka semua menjadi anak-anak yang takut akan Amin, Tuhan, amin. anak-anak yang hormat kepada orang tua, Amin. menjadi anak-anak yang sukses dengan segala apa yang dikerjakannya, Yes, amin. karena ada Terima penyertaan kasih. Tuhan Terima Yesus kasih. sekarang dan selama-lamanya. Akan jadikan anakmu Pak Puspito dengan keluarganya tahun 2023 pakai lebih lagi menjadi keluarga Amin. yang mulia, Terima kasih. menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan, Yes. menjadi keluarga yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak Amin. orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, thank you Jesus, terima Yes. kasih. Yes. Kami bersyukur juga Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan Amin. yang hadir pada sore hari Yes. ini. Yes. Berkati.
Kami percaya Tuhan yang sudah meneguhkan anak-anakmu semua Amin. untuk memiliki komitmen, Yes. untuk memiliki misi yang sama. Bahwa tahun 2023 kami semua siap dipakai Tuhan Yes. menjadi alat kemuliaan. Amin. Dan siap menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Yes. Sehingga kami tidak lagi kalah, mundur, lemah dengan segala keadaan. Dan kami terus dipakai Tuhan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dan semua kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati firman Tuhan sore hari ini dengan iman. Salam-salam katakan. Amin. Amin. Hatiku tak tahan
aman, hidup dalam hukumannya. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Yang percaya pada Tuhan kita bersama katakan amin. Tinggalkanmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Selamat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mungkin dari bapak-bapak ibu yang mau nyanyi atau nyanyi boleh. Iya, puji Tuhan. Ini menjadi warna awal tahun 2023. Sudah dikasih Tuhan bahwa pemuda remaja sudah sepakat kita akan lebih maju lagi, ya, dan kita akan berkreasi dengan walaupun dengan kuantitas yang sedikit, tapi kita akan belajar membangun sesuatu yang berkualitas. Ya, nah puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kemarin kita juga sudah ibadah tutup tahun berjalan dengan lancar. Ya, mungkin listnya boleh dijalankan dulu. Ya, kita lihat list dulu ya.
Ya, jadi sebetulnya dokumentasinya masih banyak, rupanya nih multimedianya curang sebetulnya. Sudah saya kirimi 13, yang ditampilin cuma berapa biji bro. Ya, jadi harusnya semua itu ya, tapi ada yang lebih seru lagi itu sebetulnya. Ya, baik. Bapak yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini juga saya akan berbagi. Kemarin malam kita sudah berbagi, Bapak Ibu yang sudah terima ayat emas yang menjadi berkat buat kita secara khusus untuk tahun 2023 ini. Ya, biarlah ayat emas yang Bapak Ibu akan terima nggak usah digaduk-gaduk nih. Yo kok yo pas yo. Oh enggak, jangan, sudah dikasih Tuhan. Nanti yang digaduk-gaduk ini malah kayak togel ya. Kok yo pas yo, cocok. Tepat iki wis iki. Didelok pasal ayat piro, wah iki. Enggak, jangan, sudah dikasih Tuhan ya. Jadi ayat emas yang sudah saya bagi, Bapak Ibu yang sudah terima tadi malam atau tadi pagi, enggak usah ambil lagi, enggak perlu ya. Yang belum saja ya bisa mengambil angpo dari saya ya. Baik. Angpo. Baik. Ini Pak Puspito, abahnya jauh-jauh juga dapat Pak. Ya, dapat angpo. Baik, nanti istri saya akan bagi, silakan. Ya. Yang belum ya. Baik. Terima kasih. Ya. Ya, sudah, semuanya sudah ya. Oke, baik. Ya, tolong mik. Ya, kasih Pak Puspito. Ya, boleh Pak dibacakan Pak ayatnya apa Pak boleh? Ya. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kepada siapapun kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik di hadapan semua orang. Sedapat mungkin jika hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Iya, amin. Amin. Dan nggak usah digaduk nih, berarti selama ini Pak Puspito musuhnya wakai, makanya itu lebih damai gitu. Enggak, tapi lewat ayat ini menjadi berkat yang mendorong tahun 2023 ya Pak Puspito terus dimanapun berada membawa damai, membawa berkat. Amin. Amin. Ya, itu contohnya seperti itu. Silakan ya. Yang ayatnya 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai rekan sekerja, kami juga menasihati agar kamu tidak menyia-nyiakan anugerah Elohim yang telah kamu terima. amin. Ya. Berikutnya. Ya. Mazmur 138 ayat 8. Yahweh akan menyempurnakan segala yang ada di dalamku. Ya Yahweh, kasih setiamu tetap untuk selamanya. Janganlah meninggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Ya, Gusti. Amsal 10, 11, 12. Mulut orang benar adalah mata air kehidupan, tetapi kekejaman melingkupi mulut orang fasik. Kebencian menyebabkan perselisihan, tetapi kasih menutupi pelanggaran. Amin. Haleluya. Nah, itu berkat firman Tuhan ayat berupa ayat emas yang akan menyertai kita di sepanjang tahun 2023, dan saya berharap doa kami selalu berdoa Bapak Ibu semuanya terus hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Saya mohon pemain pelayan musik untuk maju ke depan. Kita akan sekali lagi memuji Tuhan dan kita akan bersyafaat dan kemudian kita akan tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu.
sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi mengucap syukur Tuhan yang sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya di awal tahun ini Tuhan. Engkau pun hadir dalam ibadah kami dengan luar biasa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan yang kami dengar, kami terima dengan iman, bahkan dengan persekutuan tubuh dan darah-Mu. Maka ibadah kami sore hari ini menjadi ibadah yang sempurna dan kami semua makin dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekali lagi kami berdoa secara khusus buat saudara kami yang tidak hadir pada sore hari ini. Kami tak tahu apa yang menjadi kesibukan mereka. Ada yang dalam perjalanan, ada yang dalam tugas-tugas pekerjaan mereka. Tuhan, kami dengan hati berdoa dan memberkati saudara kami yang tidak hadir dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah dan kebaikan Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara kami semuanya. Dan kami semua yang sudah hadir pada sore hari ini Tuhan, kami makin diteguhkan, dikuatkan Tuhan, untuk kami makin setia, kami makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga tahun 2023 ini menjadi tahun kekuatan buat kita semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus, tahun 2023 hamba-Mu rindu Tuhan, Kau sempurnakan kemampuan, Kau sempurnakan skill, Kau sempurnakan semua yang dikerjakan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, sehingga Tuhan pakai mereka semua dapat memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan demikian juga Tuhan, sore hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Tuhan, Kau curahkan damai sejahtera-Mu, kemuliaan-Mu atas negeri kami Tuhan, sehingga negeri kami tetap menjadi negeri yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan, sehingga seluruh rakyat Indonesia Sabang sampai Merauke Tuhan, di seluruh rakyat Indonesia kami semua boleh menikmati berkat Tuhan. Sekalipun saat ini di negeri kami banyak pergumulan, pergolakan, banyak bencana alam, Tuhan, kami percaya itu tidak mengurangi kehadiran-Mu di negeri kami, tidak mengurangi kasih setia-Mu buat negeri kami Tuhan. Dan saat ini ada area-area yang sedang terkena bencana, ada area-area yang terkena musibah Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang mengalami musibah, kena dampak bencana alam dan sebagainya Tuhan. Engkau yang memberi pertolongan, memberi kekuatan, yang luka-luka Tuhan sembuhkan, yang telah kehilangan keluarganya Tuhan beri penghiburan, kekuatan, sehingga semuanya Tuhan, mereka semua tetap dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat pemimpin di negeri kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Kabinet, baik itu lembaga MPR, DPR Tuhan. Ini satu komponen yang ada di pusat Tuhan, persatukan dengan Roh-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga seluruh pemimpin negeri kami di pusat semuanya boleh bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, sehingga segala keputusan, kebijakan yang dibuat itu boleh menjadi berkat buat seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Demikian juga pemimpin-pemimpin kota, baik itu gubernur, wali kota, bupati, dari pusat sampai daerah, Tuhan Kau memberkatinya, sehingga semua dipakai Tuhan untuk dapat memimpin kota-kota yang ada Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan setia, sehingga seluruh yang ada di negeri kami semuanya dalam pimpinan Tuhan Yesus saja. Demikian juga buat agenda pesta demokrasi yang rencanakan diadakan di bulan Februari tahun 2024 dan pilkada serentak di bulan Oktober atau November 2024 Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau turut bekerja dari awal persiapan hingga pada pelaksanaan, dan kami percayakan hasilnya di dalam kuasa Tuhan Yesus, sehingga pemimpin yang Tuhan tentukan semuanya daripada-Mu Tuhan, itu dapat memimpin negeri kami dengan tuntunan Tuhan, dengan hikmat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna buat negeri kami Tuhan, sehingga Tuhan, segala tipu daya iblis yang termanifestasikan dalam bentuk kejahatan demi kejahatan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang dapat menghalau, Engkau yang dapat meminimasi semuanya Tuhan, sehingga negeri kami tetap menjadi negeri yang aman. Sekali lagi, damai sejahtera-Mu yang melingkupi seluruh negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, untuk kota Blitar. Demikian juga anak Pak Puspito dengan keluarganya di kota Malang. Biar kota-kota di mana anakmu tinggal juga menjadi kota yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, di perlindungan Tuhan, sehingga kota di mana kami tinggal penuh damai sejahtera-Mu. Kota di mana kami tinggal menjadi kota yang aman, kota yang tetap dipenuhi kerukunan satu dengan yang lainnya.
Demikian juga pemimpin di kota kami juga Tuhan memberkatinya sehingga mereka semua dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar, dan semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua juga mengucap syukur Tuhan kalau sampai tahun ini Tuhan tempatkan kami semua anak-anak-Mu dalam wadah gereja Injil Anugerah Blitar Tuhan. Di gedung ini kami boleh beribadah dengan tak kekurangan satu apapun. Oh, penyediaan Tuhan itu selalu Tuhan nyatakan buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh beribadah dengan tenang, kami boleh beribadah dengan penuh damai sejahtera. Sebab itu Hamba serahkan seluruh jemaat gereja Injil Anugerah Blitar tahun 2023 Tuhan pakai menjadi luar biasa, menjadi jemaat yang dewasa rohani, menjadi jemaat yang bertumbuh terus di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka semua boleh dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, untuk kami boleh dijemput, diangkat bersama-sama Tuhan Yesus. Sebab itu persatukan kami seluruh jemaat Tuhan di tahun 2023 ini. Tuhan makin perkuat kesatuan kami, kesehatian kami, kebersamaan kami Tuhan, sehingga satu dengan yang lainnya kami saling menguatkan, saling menghibur, saling menasehati, dan ini semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan lanjutkan satu acara, yaitu acara sukacita kami. Tuhan terus hadir, Tuhan terus bekerja buat kami semuanya. Dan lebih lanjut Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan tetap memberikan kami penyertaan Tuhan yang sempurna. Pulang dari tempat ini sampai selamat sampai di rumah kami semuanya. Demikian juga anakmu Pak Puspito kembali ke Malang dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga selamat sampai di rumah dengan keadaan yang baik. Dan demikianlah Tuhan Yesus, kami bersama-sama buka kedua tangan kami. Kami siap menerima berkat-Mu yang teristimewa. Demikianlah hamba mohonkan berkat-Mu ya Bapa Yahweh, ya Elohim kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Bapa Yahweh. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita Roh Kudus memenuhi, melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati. Dengan iman sosok katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan beranjak dulu, silakan duduk. Salam Bapak Ibu, tahu nomornya masing-masing. Itu diingat. Ya kalau misalkan saya tadi nomor 5, saya ingat nomor 5. Nanti ada kopioan yang harus diambil. Kalau nomor saya kan 5, nomor pribadi. Kalau nomor 5 saya ambil, berarti saya harus kembalikan. Ngambil nomor lain. Karena kalau kita nggak kembalikan, saya nggak kembalikan, saya dapat punya saya sendiri. Dan itu namanya bukan tukar kado. Ya, kadonya sendiri. Paham ya? Oke, mulai. Silakan ambil nomor semua. Jam 6 ada ibadah Aziz ya. Bagus Pito, Pak Makan. Oh iya, kasih. Nomor saya berapa ya? Ya, buka dulu nomornya. Oh iya, bukan. Nomor 2. Nomor 2. Bukan. Iya, iya Pak. Nomor 2. Pak Gajah. Mana sama Yusufin ya. Yang merasa Mbak Ado silakan ambil. Tadi katanya tak bikin hujan deras loh. Pertanyaan enggak jadi. Enggak, Pak. Ya kayak Buka dulu nomornya Karena apa hujan. bukan. Jangan disebut bilang bukan. Baiklah di bawah. Angin ini. Oh iya udah. Sana. Buat angin. Ya kan ya. Nanti nggak tahu nomornya. Depannya malah saya malah siang-siang. Depannya apa itu sih? Ya. Jadi
2. Nomor 2. Oh, mantap. Terima kasih, terima kasih. Oh ya, besar sekali. Lanjut. Nomor 5. Nomor 12. 12 keras. 12. Wih. Jauh-jauh dari Malang ini. Haleluya. Nomor 1. Nomor 1. Ya, ada nomor 1 ya. Nggak ada. Tadi sisa nggak? Apa? Ya, apa wes lewat dulu. Lewat dulu. Lewat dulu. Nomor 8. Wih, mantap kan. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 3. Nomor 3. Oh, terus. Nomor 1-nya ada juga ya. Nah ini dia. Kita belakang ini. Nomor 7. Oh, HP Samsung Pro. Oh, lagi. Waduh. Siapa yang belum dapat? Terus 11. 11. Itu mungkin ini coba lihat tadi. Ya, 11. Nah, itu 11. Oh, ini 11. Pakai tok satunya. Terus Terus apa lagi yang belum? siapa lagi yang belum? Panitia Bandi. Siapa yang belum? Yang terima tadi kira-kira ingat nggak? Siapa yang belum? Gak mesti ngaku. Yang bawa kado tadi belum terima. Yang nggak ada tapi belum terima. Halo. Gratis. Wah, wes iki. Sudah, Nggak enggak ada. ada. Apa? Jordan? Karena? Gak ada yang ngaku. Enggak bawa. Belum. Bawa. Nomor Udah, ambil. Loh, jangan diambil dong kan. Iya kali. Berjalan menghampirimu, Oh, 2. Oh ya. memandang Terima keindahanmu. kasih dan jangan dinilai dengan Jadikan tujuanku. Bentar ya. Kita sengaja bawa kado sebenarnya untuk semuanya. Ini ada satu pertanyaan yang bisa jawab cepat. Silakan bawa ini. Wah. Pertanyaannya gampang kok, gampang semua bisa. Tapi cepet-cepetan aja ya. Tan. Yang musik juga, yang musik boleh tuh. Silakan dilihat siapa dulu. 3 hari lagi hari apa? Rasa.
pakailah aku. Ini yang sungguh hidup hanya untuk kemuliaan. Segala yang ku punya itu darimu. Bapak budi kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau lebih mengasihimu, lebih dalam serahkan nyawaku. Ini hidupku, ku mau lebih. Acara sesi terakhir kita mau foto bersama. Kemarin tutup tahun sudah foto bersama di detik-detik. Ya, kita sekarang mau foto bersama tahun ya. Oke, bebas. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ini aku seluruh hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang ku punya itu dari-Mu. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dalam serahkan nyawa.